kesehatan untuk kita dan keluarga kita, memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa lagi secara khusus, kita meminta mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina diberikan kesabaran, kemenangan, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan kezaliman orang-orang Zionis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan hari ini saya akan mendiskusikan sedikit tentang kondisi geografi Arab saat Nabi berdakwah, dan saya sengaja membawa waslah hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran bahwa yang akan kita diskusikan itu memiliki kebenaran. Baik, ada beberapa hal yang saya kira kita tidak sulit untuk menerima. Pertama, bahwa kondisi geografis alam itu sangat kering. Al-Quran merekam kondisi yang sangat kering itu dengan diwadin wairi zar'in 'inda baitikal muharram. Mekah itu lembah yang tidak ada tanamannya, dan ya sampai sekarang ya masih kondisi kering. Hanya saja dengan teknologi itu bisa diatasi sehingga kemudian orang-orang yang tinggal di Mekah dan sekitarnya bisa tercukupi. Ini yang pertama. Jadi kita sepakat bahwa Mekah adalah kondisi geografis yang kering, berbeda dengan Indonesia yang memiliki musim hujan yang selama 6 bulan, bahkan tidak musim hujan pun kadang ada hujan. Yang kedua, bahwa salah satu karakter fikih, kita nanti akan menunjukkan fikih. Awalnya saya berharap tidak direkam, enggak direkam ya, karena kalau direkam khawatir orang salah paham, tapi tidak apa-apa lah, sebagai sebuah wacana umum. Fikih itu adalah hukum yang kita tetapkan berdasarkan ijtihad. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Sebab kalau ada ayat, kita langsung pakai ayat itu. Atau ada hadis sahih, kita langsung pakai hadis. Tetapi ketika tidak ada ayat dan hadis, kita berijtihad. Mu'adz bin Jabal ketika diminta Nabi menjadi utusan, diutus Nabi untuk mengajarkan agama di Yaman, ditanya, ada fit and proper test. Kayak kotak di kalau ada masalah, gimana cara kamu memberikan keputusan? Karena kamu nanti sebagai mufti misalnya. Jawabannya, abdi bi kitabillah. Saya akan putuskan sesuai apa yang ada dalam Al-Quran. Fa'ilam tajid, kalau nggak ada, Nabi sunnati Rasulullah. Kalau nggak ada ya pakai apa yang saya pelajari dari Anda, dari sunnah. Fa'ilam tajid, kalau nggak ada gimana? Ajtahidul ra'i wala, maka aku akan berijtihad sesuai kemampuan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka ketika kita mendiskusikan fikih, paradigmanya adalah paradigma relatif. Fikih itu artinya ini produk pemikiran saya, ini produk pemikiran Bapak, ini produk pemikiran orang tertentu.
Karena yang memproduksi pemikiran tadi adalah bukan Nabi, tentu potensi benar dan salahnya sangat besar. Ada potensi benar, ada potensi salah. Berbeda ketika yang memutuskan Nabi sudah pasti benar, atau apalagi sudah dalam Al-Quran, itu absolut kebenarannya. Nah, kalau paradigma ini Bapak dan Ibu setujui, maka ketika nanti kita akan membahas yang terkait dengan wasaf ini, Bapak setuju boleh, enggak juga Bapak. Baik, saya akan cerita bahwa sebagian dari kita nanti akan berkurang kemampuan fisiknya. Pasti. Kalau dalam grafik itu nanti kita dari kecil nggak bisa ngapa-ngapain, dibedong, diam saja, lalu mulai bisa bergerak terus sampai bisa melakukan banyak hal, lalu turun lagi. Mata yang awalnya tidak bagus lalu menjadi maksimal, lalu turun. Gigi yang awalnya nggak ada mulai tumbuh lalu copot. Al-Quran menyatakan waman mu'ammirhu nunakishu fil khalq. Maka realita yang akan kita hadapi, dan mudah-mudahan tidak terlalu berat tentunya, karena ini bagian dari seni hidup dan ini untuk menguji kesabaran kita. Ada yang sakit, ketika sakit hukum-hukum yang berlaku atas manusia tetap berlaku. Orang yang sakit tetap sholat, orang yang sakit tetap puasa. Tetapi kalau sulit dilakukan, ada dispensasi atau rukhsah. Nah, dulu saya lumayan sering ke rumah sakit, Pak. Rumah sakit itu unik ya. Dulu rumah sakit itu terbuka. Jadi ada beberapa orang yang secara intensif itu berada di rumah sakit lalu mendoakan orang yang sakit. Saya sebut kalau kita orang Islam melakukan, saudara atau teman kita yang Kristen juga melakukan. Di rumah sakit terbuka, nanti mereka mendoakan di pagi hari dan sore. Nah, itu ada dan saya termasuk ikut di sana dulu. Jadi selain memotivasi untuk sembuh juga mendoakan mereka dulu ya. Dan itu ada organisasinya. Maka yang akan terjadi ketika orang sakit, dia tetap sholat. Separah apapun dia tetap sholat. Hanya saja pelaksanaan sholatnya tentu mengalami modifikasi atau penyesuaian. Nah, yang akan kita diskusikan adalah cara mewudukan orang yang sakit. Makanya saya bawa sholat. Saya nggak tahu udah berapa lama ini, karena saya mau mengampu mata kuliah praktikum ibadah itu selalu pakai WhatsApp ini. Oh, masih deh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mau sholat, kita wajib bersuci. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Itu wajib. Tentu saja nanti akan ada perbedaan ketika dalam kondisi sehat dan dalam kondisi tadi punya keterbatasan. Masuklah kita ketika orang yang sakit. Ini pengalaman saya kemarin staycation di rumah sakit. Rezeki saya bagus karena sudah belajar fikih dan saya merasa cukup pelajaran yang diterima dari guru-guru, sehingga saya tidak kesulitan untuk sholat. Ketika diinfus itu mau sholat rada susah. Kenapa susah? Karena harus ke toilet dulu dan pasti tidak bisa maksimal karena ini nggak bisa nggak bisa dibasahin. Infusan dibasahin kan nggak nyaman. Tapi saya bisa melakukan tayamum, dan nanti kita akan bahas juga bagaimana tayamum yang dilakukan saat kondisi seperti itu. Ada pasien-pasien yang dia nggak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya. Apakah dia tetap sholat? Tetap sholat. Justru yang seperti inilah yang sedang perlu untuk melaksanakan sholat. Orang yang sedang sakit tidur di tempat tidur, baik di rumah maupun di rumah sakit, itu posisi dia adalah sangat membutuhkan Tuhan.
ketika orang sakit itu Tuhan diperlukan dan kita merasa harus hadir. Kalau lagi sehat kadang lupa Tuhan ya. Gak usah berkecil hati, itu kodrat manusia. Kalau lagi sehat, uang banyak ya Tuhannya dilupakan. Tapi kalau lagi sakit, cicilan udah di depan mata, itu baru Tuhannya nanti dicari. Tuhan mana? Saya sudah doa kok nggak terpenuhi. Nah, saya akan petakan beberapa kondisi orang yang sakit. Pertama, yang ekstrim itu. Sakit tidak bisa bangun dari tempat tidur. Maka yang kita lakukan adalah mewudukan dia. Nah, mewudukan dia. Jadi bukan dia yang wudhu, tapi kita wudukan. Caranya gimana? Caranya ya dengan menggunakan waslam atau kain-kain yang sejenis seperti ini. Emang nggak bisa Pak kalau disiram langsung? Ya nggak bisa. Sebab kalau orang tergeletak sakit disiram, nanti orang bingung, ini katanya sakit tapi kok dimandikan, apa sudah meninggal? Dan ketika dimandikan seperti disiram begitu, itu malah bisa memperlambat penyembuhan karena itu tadi kasurnya harus basah, harus ganti dan seterusnya. Jadi saya nggak tahu apakah Bapak ini kamu dari nanti ini atau tidak, tapi kalau nanti ada keluarga yang sakit, ini bisa jadi opsi. Maka caranya pakai WhatsApp seperti ini atau WhatsApp yang ini juga boleh Pak. Ini keduanya kayaknya gratis di rumah sakit. Kalau Bapak mampu dapat. Nah, lalu Bapak keteran gitu, basahkan WhatsAppnya, diperas begini saja. Nah, lalu yang sakit diusap. Nah, yang sakit yang lihat dulu, atau lihat dulu gitu, diusap. Nah, keran lagi, ganti airnya. Ini kan kalau sudah dipakai mustakmal namanya lebih ya. Usap lagi. Boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh sekali. Silakan saja. Terus sampai muka selesai, ganti air lagi pakai keran, peras tangannya. Terus tangan lagi, kepala kasih sedikit, kasih kaki dan seterusnya. Apakah wudhu dengan air sedikit itu cukup? Cukup. Cukup. Kalau kita mengingat kondisi geografis Nabi saat mulai berdakwah, air itu sangat jarang, maka berwudu itu tidak seperti yang kita lakukan di sini. Orang Indonesia itu kalau wudu kan kalau kerannya kecil pindah ya, pindah kemarin. Ada keran yang kecil banget, kalau dibuka kencang banget, kecil dikit-kecil. Kalau disebut di pesantren keran laknat itu, dibuka kencang dikit malah ya sedikit. Maka kemudian dalam hadis nyatakan karena Nabi tawaddu bil mud wa yatasil biso. Dalam hadis nyatakan Nabi itu kalau berwudu itu cukup air 1 mud, dan kalau mandi cukup 1 sok. 1 mud itu seberapa? Kalau saya boleh kira-kira ya mungkin 1 gelas aqua, tapi nggak sampai penuh. Saya pernah praktek wudu pakai air aqua gelas aja, nyebut merek Pak ya. Air mineral sebelah situ. Itu nggak sampai habis, cukup setengahnya cukup buat. Nah itu yang ada dalam hadis begitu. Karena ya tawaddu bil mud wa yatasil biso. Nabi wudunya itu dengan air 1 mud dan mandi dengan 1 sok. Mandi Nabi juga sedikit airnya Pak. Mandi junub bukan mandi biasa. Mandi junub. Dari mana kita tahu Nabi cara mandi junubnya? Ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh Ibu Aisyah pada kita. Nah ini adalah keutamaan Nabi Muhammad menikah dengan Ibu Aisyah. Pertama, Ibu Aisyah itu usianya muda sehingga umurnya panjang, sehingga kita bisa mendapat periwayatan hadis yang banyak dari Ibu Aisyah. Yang kedua, Ibu Aisyah masih muda, karena tipikal masih muda dia berani ngomong. Beda kalau ketika Nabi menikah dengan Ibu Saudah yang sudah sepuh, ya dia nggak akan banyak ngomong. Tipikal orang tua kan dengar aja gitu kan. Yang banyak semangat itu kan yang demo, yang orasi itu yang muda-muda. Oleh yang tua-tua kamu aja lah. Nah, Ibu Aisyah cerita, Nabi Muhammad kalau mandi, saya pernah mandi bersama Nabi, mandi junub, dan ini hal yang biasa karena suami istri.
Nabi mengambil air, ditaruh di kepala, diratain pakai tangan, Pak. Jadi satu guyuran itu cukup untuk kepala. Ambil lagi air, pelan-pelan, diratakan pakai tangan. Ya itu yang dilakukan ketika kondisi air seperti Arab, seperti Mekah, Madinah saat itu. Kalau Indonesia tentu nggak usah begini, Pak. Wah ini sunnah Nabi kalau mandi nggak usah. Kita air banyak, bahkan saking banyaknya kita mau mandi junub itu bisa satu album, bisa sabian. Dan itu nggak masalah, airnya banyak. Apalagi kalau Bapak tinggal di Bogor. Daerah Bogor tuh air nggak bisa habisnya juga minum kadang-kadang itu banyak banget. Nah balik lagi. Jadi Nabi itu berwudu dengan satu mud. Air kan sangat sedikit. Kalau saya praktekkan dan saya sudah mengampu mata kuliah ini, Pak, sudah lumayan lama. Mungkin dari tahun 2010-an kayaknya. Itu saya praktekkan bisa berwudu dengan air 1 gelas mineral dan itu masih lebih. Caranya itu tuang air dikit sambil minum. Bukan yang begini, Pak. Bukan. Kan ada kalau kita wudu bareng sampingnya kena gitu. Sampingnya nggak usah wudu, tungguin sisa bekasnya. Nah, balik lagi cara mewudukan. Jadi pakai wasok atau kain apapun. Buka keran, basahkan, peres supaya tidak terlalu banyak, usap. Dan selesai, ke keran lagi buka, ganti air supaya tidak stagnan. Lalu ke tangan. Ini kalau masih bisa kena air ya Pak, ke kaki dan selesai. Lalu bisa sholat. Nah ini menjadi perlu. Saya kalau lagi di rumah sakit itu ya seperti itu. Saya punya kenalan sudah hampir 1 tahun dia. Awalnya kena stroke, tapi sembuh karena punya komitmen tinggi, sembuh. Nah, ketika sembuh dia tulis lagi, Pak, samore lagi, kena lagi, sembuh lagi. Dan sekarang lumayan lama proses penyembuhannya. Terus ketika sholat gimana? Ya saya bilang, ibu nanti kalau wudu ya tolong dibantu wudunya. Istrinya yang wuduin. Ya pakai apa Pak? Ya pakai kain. Nanti kalau kesentuh gimana? Jangan sentuh, kalau sentuh batal. Kalau nggak pakai wasap begini diwuduin baru begini udah batal. Ini udah batal tangan istrinya. Pakai wasap. Nah, ini menjadi penting untuk saya diskusikan lagi-lagi. Ini fikih Pak ya, Bapak boleh setuju boleh tidak. Tetapi ini solusi, opsi yang bisa Bapak pilih ketika dalam kondisi sakit, yaitu berwudu dengan menggunakan wasap. Bukan berwudu, mewudukan orang yang menggunakan wasap. Dalam hadis dinyatakan Nabi juga dibantu wudunya, tetapi nggak pakai wasap. Cara bantunya itu Nabi ketika berwudu, sahabat yang megang airnya. Kan wadah air di Mekah itu kan nggak besar-besar, kecil. Dituangin, tahan, masuk. Pas diambil airnya dituang, pas sudah selesai ya ditegakkan lagi. Jadi air itu nggak boleh banyak, Pak. Kalau orang-orang seperti kita yang mandinya airnya banyak, wudunya air banyak, hidup di zaman Nabi, diusir dari kampung kita. Ini orang habisin air, buat wudu aja 1 ember. Emang dikira gampang ngumpulin air. Orang sampai berperang dapetin mata air, buat tiba-tiba ada yang boros-boros seperti ini. Nah, praktek seperti itu. Lagi-lagi ini fikih, saya melebar sedikit. Makanya ketika saya ditanya sama saudara saya yang sedang pergi haji, Bang, nanti kalau butuh gimana? Saya bilang ya, kalau dalam kondisi haji beda dengan umroh. Tingkat kepadatannya itu luar biasa dan tidak gampang ketika mempertahankan suci dari hadas. Terus gimana Bang? Ya bawa spray saja, spray yang lumayan sedang gitu. Benar dulu. Nah ini debat lagi. Emang boleh kayak gitu? Ya namanya fikih. Kalau di sini jangan begitu. Soal-soal mana ada pendapat baru nih? Wudu di An-Nasr begitu, jangan ya. Airnya banyak. Tapi kalau dalam kondisi tertentu ya begitu. Orang
kondisi normal sholat berdiri, kalau nggak bisa ya duduk. Orang dalam kondisi normal sholat menghadap kiblat, kalau nggak bisa ya menghadap mana saja. Dan Nabi mencontohkan, Nabi ketika sholat di atas kendaraan, tawajjah, haitsu tawajjah ar-rahilah. Nabi menghadap sesuai arah kendaraannya, yaitu onta. Bagi kita lebih gampang naik kereta, naik mobil, naik pesawat, kita bisa sholat. Nah, wudhu ini yang saya kenalkan ya. Kalau Bapak setuju bisa diterima, kalau enggak ya wudhu normal. Tetapi bagi orang yang sedang kondisi sakit, dia tidak bisa pindah dari tempat tidur, maka tetap harus diwudhukan. Tetap harus suci, dan sucinya dengan cara diwudhukan tadi. Jadi kalau wudhunya, kalau kemudian nggak bisa pakai air gimana? Kalau nggak bisa pakai air ya tayamum. Nah ini juga sebenarnya rada panjang dikit lah. Karena ketika saya sampaikan model tayamum yang tidak menggunakan debu, itu ada yang resisten. Masa sistem tayamum nggak pakai debu boleh? Ya sudah, saya kasih, coba Anda buka tafsir ayat ini, lalu kita fikih ini. Oh ternyata ada, ya ada lah. Masa saya menyampaikan Anda sesuatu yang salah sih. Saya juga punya tanggung jawab moral pada Tuhan. Lagi-lagi, orang yang bisa diwudhukan kita wudhukan. Kalau dia bisa wudhu sendiri, kita wudhu sendiri. Nanti itu menjadi seninya dia untuk rada repot dikit lah, namanya orang sakit, tapi dia bisa wudhu ya. Tapi kalau nggak bisa wudhu gimana? Tayamumnya gimana? Ini lagi-lagi mudah-mudahan yang tidak ada di tempat ini menonton secara online tidak salah paham. Ini adalah perspektif fikih yang bisa didiskusikan dan boleh diterima, boleh tidak. Tayamum itu dalam Al-Quran dikatakan fatayamum sha'idan thayyiban. Tayamum itu dengan sha'id yang suci. Sha'id itu apa? Kullu syai'in sha'ada 'alal ardi wartafa. Segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Di atas permukaan bumi itu apa? Debu, batu, tembok, pagar, kendaraan. Yang nggak boleh manusia, karena kita tidak bersuci dengan manusia. Misalnya Bapak lagi mau tayamum lalu ketemu teman, punya muka lu bentar, mau ngapain tayamum, plak. Nah itu juga ada pertanyaan, emang boleh selain debu? Kan Nabi praktiknya pakai debu. Debu itu termasuk soid karena di atas bumi. Tetapi apakah Nabi mempraktekkan itu sebagai satu-satunya alat untuk tayamum, atau ya itu yang paling gampang diperoleh Nabi? Nah, itu jawabannya. Nanti ada yang bilang ya debu saja nggak boleh diganti. Ada yang bilang ya akar kata dari so'ada itu so'id dan toyibah itu segala sesuatu. Maka misalnya orang di opname di rumah sakit dan ada infusan, tayamumnya gimana? Ya tembok saja kalau bisa. Punya tayamum. Dah selesai. Karakter tayamum beda dengan wudu. Kalau wudu itu wajib rata dengan air. Kalau tayamum nggak wajib rata dengan debu. Tayamum, wudu itu sunnah 3 kali tasbih, tapi tayamum itu tidak sunnah 3 kali. Kan ada orang tayamum pakai debu rata-ratain gitu. Ya itu malah nggak boleh, karena debu. Kalau air harus rata. Nah balik lagi. Secara kebahasaan so'idan thayyibah. So'idan itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Maka apapun itu, tembok, termasuk ubin, termasuk kasur, yang penting suci, tidak ada najisnya, kita boleh menggunakan sebagai tayamum. Ini praktek tayamum yang populer dulu. Tayamum kan cuma 2 anggotanya, muka dengan tangan. Telinga enggak, kepala enggak, kaki juga enggak. Kalau tayamum kan yang tayamum yang normal Pak ya, yang pakai debu. Ini debunya di sini gitu ya. Ambil. Ini dibuang sebagian Pak. Bapak saya kan sudah tahu. Supaya nggak terlalu banyak debunya, baru akunya tahu, udah selesai. Dibuang. Ganti baru.
Nah, tayamum itu ada bagian jari, ada bagian telapak. Dipakai jari dulu bagian luarnya. Turun sampai sini, yang telapak naik sampai sini, berhenti Pak. Yang dia habisin, karena yang ini nanti yang habisin. Ini tayamum pakai debu. Kalau nggak pakai debu, ya sama. Misalnya di kasur lagi, di opname. Udah sholat, udah azan sus, udah, atau pelawat ya, udah azan Wan. Mbak, ya. Mbak masih udah azan belum? Udah, ya sudah. Pakai tembok aja ya. Aku lihat kalau supaya debunya ganti, ya bersama. Dah sholat selesai. Toharanya sudah. Semudah itu, ya semudah itu. Tapi namanya lama Pak, sampai 10 hari. Kata Nabi, kita diperbolehkan tayamum walaupun sampai 10 tahun kalau tidak ada air. Tayamum itu syaratnya cuma 2 Pak. Bukan syarat, kondisi tayamum cuma 2. Pertama nggak ada air, nanti nggak bisa wudhu. Yang kedua ada air tapi nggak bisa dipakai. Nah, biasanya orang sakit yang kayak gitu. Tayamum. Maka ketika kita sakit, kita tetap bisa sholat dan tetap tohar. Nanti kalau udah sehat dikodok kan? Nggak bisa dikodok. Kalau mau dikodok boleh nggak? Boleh. Namanya i'adah sholat. I'adah itu mengulang sholat yang kita lakukan karena yang kedua ini lebih baik. Saya kasih contoh begini. Ini ada hadisnya. Ada 2 orang sahabat dalam perjalanan, lalu pas waktu zuhur masuk, mereka mau sholat nggak ada air. Lalu dua-duanya tayamum. Setelah tayamum, sholat jamaah, jalan lagi. Ternyata baru 2:30 di perjalanan ada mata air. Maka yang satu wudu, pulang sholat, yang satu nggak pulang. Nah, sampai di Madinah cerita ke Nabi, minta pendapat. Lalu hadisnya menyatakan wa qala lil ladzi lam yu'id as-shalah as-shalah. Kamu yang tidak mengulang sholat, walaupun kamu tahu ada air tapi tidak diulang, ini sesuai sunnah, sesuai aturan. Wa qala lil ladzi a'ada as-shalah lakal ajru marratain. Tapi bagi kamu yang mengulang sholat gara-gara dapat air lalu wudu, mengulang sholat dulunya, dapat 2 pahala. Tuh dua-duanya benar. Jadi kalau kita melakukan sholat lalu ada kesempatan sholat yang lebih baik, itu boleh diulang, namanya i'adah. Contoh, saya baru sholat maghrib dengan teman-teman di masjid. Tiba-tiba ada Syekh Muhammad Zuhaili, ulama besar dari Suriah, mampir. Dan beliau belum sholat. Lalu kami tanya, udah sholat Syekh? Belum. Ya komat lagi, saya komat lagi, sholat lagi bareng dia. Bedanya apa sholat pertama sama kedua? Nggak ada bedanya. Cuma yang kedua ini imamnya Syekh Muhammad Zuhaili yang secara keilmuan, secara kesolehan, secara apapun itu jauh di atas saya yang jadi imam. Ya itu namanya i'adah, boleh. Ada beberapa dosen Mesir itu datang ke Indonesia, dokter-dokter itu, beberapa dekat sekali dengan saya. Karena ketika mereka datang, mereka nggak bisa bahasa Indonesia, jadi saya bantu untuk keperluan. Itu kalau saya datang ke rumahnya, saya baru sholat di pesantren, main ke rumahnya untuk bantu cuci piring, bantuin motong-motong sayur dan seterusnya. Saya tanya, udah sholat belum? Saya belum. Tasaddaq alayya ya. Kamu sedekah ke saya, sholat lagi. Nah, saya sholat lagi pulang. Karena kalau dia sholat sendiri, munfarid, berbeda pahalanya ketika sholat jamaah. Dan saya bersedekah mengulang sholat saya supaya didapat fadilah jamaah. Baik. Jadi saya ulang lagi. Dalam kondisi normal, fikih berlaku normal. Dalam kondisi sakit, kita tetap harus sholat. Nanti lihat kondisinya. Kalau yang bersangkutan bisa wudu, ya wudu. Jalan kaki. Kan banyak orang yang sakit seperti itu. Tapi kalau yang bersangkutan pengen wudu dan gak bisa wudu karena gak bisa bangun dari tempat tidur, kayak stroke tadi itu, saya nggak tahu penyakit apa lagi yang gak bisa bangun. Tapi saya kira banyak kalau di rumah sakit, maka diwudukan dengan waswaf tadi. Nah, pertanyaannya, apakah air yang diwasap ini cukup? Kalau dalam perspektif
pemahaman saya terkait hadis yatawaddo bil wud, Nabi berwudu dengan air yang 1 wud, maka ini cukup. Ini cukup. Termasuk tadi yang pakai spray tadi. Tapi sebenarnya harus ada banyak itu. Itu kalau bisa diwudukan pakai ini. Tapi ya prakteknya saya ulang lagi Pak, karena takut nanti tidak wudu ya. Pakai waslah, buka keran, misalkan peres gitu, supaya enggak terlalu banyak airnya. Usapkan ke yang sakit, buka keran lagi, ganti air baru. Jangan air yang satu buat muka, buat tangan, buat kaki yang nggak sah ya, karena nanti airnya mustahil. Ganti lagi airnya, peras lagi buat tangan kanan. Buka keran lagi, peras lagi buat tangan kiri. Buka keran lagi, peras lagi untuk kepalanya. Buka keran lagi, peras buat kaki. Kalau pakai pasta begini, Bapak merasa kayaknya airnya kurang, 3 kali juga nggak masalah, karena tidak akan bikin becek kasur sama tempat tidur. Apa yang membuat saya sampaikan ini? Karakter dari agama kita itu, agama yang mudah dan fleksibel. Dalam Al-Quran nyatakan yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen segala kemudahan buat kita dan tidak pengen menyulitkan kita. Berwudu kalau sulit dilakukan, nanti ada opsi kedua, diwudukan. Ini kalau terkait dengan wudu tadi. Dan saya nggak tahu kalau Bapak punya pengalaman seperti saya yang sering main ke rumah sakit. Dulu tuh di rumah sakit UI itu RSCM ada irnanya ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Irna itu instalasi rawat inap. Itu bangsal Pak ya. Bangsal luas banget itu. Terus ada kasur. Saya ke kasur. Tempat tidur. Kalau sekarang kan relatif per kamar enak Pak ya. Enak. Dulu enggak. Lagi-lagi dulu Pak, waktu saya mahasiswa, saya punya program ke rumah sakit itu, yaitu tadi ketemu, ngobrol, lalu mendoakan. Karena nanti gantian dengan teman-teman yang Kristen. Habis kita atau mereka mereka bilang, apa kabar Bapak, kami izin berdoa gitu, lalu doakan. Ya kita gantian aja gitu. Gantian. Nah kita merasa perlu untuk hadir supaya yang sakit-sakit itu bisa lebih enak. Dan di instalasi rawat inap A dan B itu yang dirawat itu lama-lama. Ada yang 10 hari, ada yang sebulan, bahkan ada yang berbulan-bulan. Saya sampai tanya udah berapa lama di sini? Sekian bulan. Bikin KTP sini kali udah belum. Saking lamanya. Kalau sekarang mungkin enggak kayak zaman dulu. Saya belum kena siapa, tapi terakhir saya ke sana begitu. Dan itu kasur-kasurnya banyak, cuma disekat-sekat saja dan orang bisa akses keluar masuk dan terus dulu ya. Nah ketika itu terjadi, ketika Bapak melihat seperti itu, tetap harus punya opsi bagaimana saudara-saudara kita yang sakit tetap bisa melaksanakan sholat. Ya tadi dilihat kondisinya. Kalau bisa wudu sendiri jalan, kalau tidak bisa wudu sendiri diwudukan. Kalau nggak bisa tayamum. Tayamum pakai debu silakan. Nggak pakai debu, pakai apapun bisa. Nah, balik lagi, apakah cuma orang sakit yang punya privilege untuk tayamum? Kan ada 2 syarat. Pertama, tidak ada air, berarti orang sehat pun tayamum kalau tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi tidak bisa pakai, nah itu buat yang sakit. Nah, tayamum yang dicontohkan Nabi pakai debu. Tinggal apakah debu itu satu-satunya alat tayamum atau Nabi hanya memilih yang paling mudah untuk diperoleh. Ya kalau dalam konteks Nabi debu paling gampang, keluar rumah debu, bahkan dalam rumah pun debu. Karena rumah Nabi nggak ada ubinnya Pak ya, nggak ada ubinnya. Baik. Ketika menayang tayamum juga begitu. Kalau pakai debu ya tadi gulung tangan sampai gitu, harus digini kan?
atau ditiup supaya tidak banyak debunya. Tapi tiupnya jangan kena orang. Kalau kena muka orang ya bahaya ya. Kemudian tayamum dua supaya tidak mustahil. Berhenti di sini. Ini yang bagian luar, bagian dalam dihabisi. Sudah sekali. Sholat. Nanti mau sholat tayamum lagi, sholat tayamum lagi. Ini sampai lama Pak. Hatta akhir sinin dalam sebuah hadis sampai 10 tahun pun masih boleh tayamum kalau alasannya ada. Nah yang sering muncul pertanyaannya tadi yang kedua, apakah setelah sembuh wajib diqodho? Tidak wajib diqodho. Tapi boleh diulang nggak? Boleh. Lakal ajru marrotain. Kalau mau diulang dapat 2 pahala. Tapi kalau tidak diulang sudah sah karena dia melaksanakan sholat yang dia mau. Nah, baik itu ada hadisnya tadi. Ya tawaddu bil mud wa yagtasil bis. Ibu Aisyah juga pernah cerita ketika suatu saat pernah, saya nggak tahu jumlahnya berapa kali, tapi Ibu Aisyah bilang bahwa saya pernah mandi junub bersama Nabi. Ma'aro minhu wa la ra'a minni. Saya tidak melihat kemaluan Nabi, Nabi tidak melihat kemaluan saya. Apa kata Ibu Aisyah? Kami mandi dari satu wadah air. Wadah air di Arab tidak mungkin toren Pak. Tidak ada toren zaman dulu ya. Tidak ada orang nyimpan air sebanyak itu. Apa? Ya baskom saja. Nah kemudian diceritakan cara mandinya Nabi. Dan saya sudah praktek mandi junub atau mandi wajib dengan air sedikit bisa. Mungkin hitungan saya mungkin 2 botol aqua, 2 botol air mineral yang besar itu cukup. Lebih malah. Caranya tadi siram air di kepala, ratakan pakai tangan. Nah, itu kalau kita mau melihat konteks geografis zaman Nabi ya kita akan mau. Nah, masalahnya ketika saya mendiskusikan hal ini di depan santri-santri, mereka sudah terbiasa dengan air di Indonesia yang banyak melimpah, jadi mereka masa sih itu boleh, bukan kamu harus airnya jalan atau dijalankan. Saya bilang ya kalau Anda seperti ini nggak apa-apa, kan di Indonesia air banyak. Tapi kalau Anda di Mekah Madinah saat Nabi hidup, Anda dimarahin sama banyak orang. Air yang segitu sulit diperoleh habis untuk sekali wudhu oleh satu orang. Maka Nabi ya tawaddu bil mud wa yagtasil bis. Nah ini perlu saya sampaikan, mudah-mudahan tidak resisten karena ini fikih Pak. Fikih. Tujuan saya adalah ya tadi jangan sampai orang yang sakit nggak bisa sholat karena nggak bisa tohar, tetap bisa sholat. Tinggal pikirkan cara toharnya. Nah muncullah tohar dengan puasa. Lagi-lagi ini karena kajiannya Sirah Nabawiyah, saya kaitkan dengan tadi pengalaman di rumah sakit ya. Mana Sirah Nabawiyahnya? Itu tadi kondisi geografis Arab zaman Nabi sangat kering, jarang air, ada untuk hidup tetapi tidak bisa digunakan sebagaimana kita yang hidup di Indonesia dengan air yang melimpah. Nah sekarang kalau untuk toharoh dari najisnya gimana? Dalam artian kalau mau BAB dan seterusnya. Opsinya banyak Pak. Sekarang ada pampers apa? Bukan pembalut apa itu? Yang buat orang dewasa supaya kelarang tanah. Pampers juga namanya. Bukan merek pampers Pak ya. Tidak namanya pampers Pak ya. Itu ada yang ukuran dewasa ya. Ada yang besar. Yang kalau memang orang pakai itu ya silakan. Tapi kalau enggak gimana? Untuk bersuci dari najis, saya sebutkan yang normatif fikihnya. Normatif fikih itu kita bersuci dengan air atau dengan batu. Kenapa kok batu? Karena Nabi mencontohkan cebok dari istinja dari BAB pakai 3 batu. Nah kalau zaman dulu batu yang paling gampang. Lah kan ada koran, kalau sekarang ada koran, ada tisu, zaman dulu pakai batu. Konsekuensi istinja atau cebok dengan batu adalah tidak bersih. Bapak pernah praktek nggak sih? Enggak ya. Saya segi belajar kayak gini dari kecil tapi belum pernah praktek pakai batu. Kalau pakai tisu ya, pakai batu tuh kayaknya gimana gitu. Rakrok gitu. Tapi oleh agama itu dianggap boleh, namanya makfu.
Konsep ma'fu itu najis yang dianggap tidak najis. Salah satunya adalah ketika bersuci dengan menggunakan bukan air, itu dima'fu. Maka bagi orang yang sakit kemudian dia BAB atau pipis atau pakai apa? Pakai seperti yang pispot apa namanya itu ya? Pispot kalau nggak salah ya, pipis bisa digotong-gotong gitu ya. Ya dia ceboknya pakai apa? Ya pakai tisu. Kalau tisu gampang. Gak usah nyari batu, mau kemana nyari batu? Ya, buangnya juga susah batu. Pakai tisu, karena dalam fikih pun walaupun Nabi mencontohkan batu, tetapi dalam penjelasan fikih segala sesuatu yang suci dan keset. Maka daun, kering, kain, tapi kainnya yang bukan kain yang bagus. Sebab kalau kain bagus nanti orang nggak bisa pakai lagi, dibuang bandir gitu bahasanya. Nah kalau sekarang tisu gampang Pak, tisu disediakan rumah sakit, nah, itu dibersihkan. Apakah ini dianggap suci? Kan najisnya mungkin masih ada bekas-bekasnya. Bekas najis itu kan ada yang namanya baunya, warnanya dan bentuknya. Kalau bau kan mungkin masih ada. Dima'fu. Berarti orang yang sakit bisa sholat, bisa. Loh kan dia nggak cebok pakai air, pakai tisu. Loh kok pakai tisu gimana? Nah Nabi pakai batu. Nah, kalau begitu tisu itu lebih baik. Oh Nabi nggak pakai tisu, zaman dulu belum ada tisu. Itu yang menurut saya menyenangkan sekali. Nabi pernah mencontohkan. Dan aspek konteks Nabi mencontohkan itu bukan sakit ternyata. Jadi kadang-kadang Nabi melakukan itu sekali, tapi hikmah buat kita panjang banget. Hikmah buat kita adalah ternyata istinja tidak melulu dengan air, boleh dengan tisu, kertas, dan yang lainnya yang penting keset dan bisa digunakan untuk membersihkan. Nah maka bagi orang yang mau sholat, kalau dia mau BAB, habis itu dibersihkan pakai tisu, entah dia bersihkan sendiri atau orang lain. Nah kemudian dia wudu kalau bisa, nggak bisa wudu tayamum, diwudukan, nggak bisa wudukan tayamum, sholat. Sholatnya gimana? Nah ini lagi-lagi fikih Pak ya. Fikih, dan saya termasuk nyaman di masjid ini karena masjid ini open minded, walaupun beda pendapat tapi bisa memaklumi. Masalah baru ketika direkam kayak gini jadi masalah. Karena yang akan mengikuti ini bukan cuma orang Al-Azhar ya, sudah nasib saya lah. Saya tahu gini saya gak bawa slap tadi itu Pak. Ibu bapak yang di rumah yang nonton nggak tahu ada yang nonton atau enggak ya, nanti diskusi lagi dengan Ustaz masing-masing ya. Tanya solusinya kalau orang sakit itu seperti apa. Baik, masuklah untuk sholat. Saya waktu sakit, waktu staycation karena sakit itu, sholat di atas kasur, terus berdiri enggak berdiri, karena ada infusan. Kalau kita sholat berdiri bisa pakai infus, pas ruku infusnya gimana? Bisa Pak ada yang megangin? Ya itu kalau sholat asar, maghrib atau kalau subuh siapa yang megang? Terus gimana? Dia sholatnya dulu. Maka ketika saya sakit di rumah sakit opnam itu saya enak-enak aja itu. Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah. Katanya di opnam iya staycation. Saya kunjungin ya, enggak jangan. Ini bukan tempat wisata. Terus gimana? Ya udah deh lakukan aktivitas lain aja, doain aja deh cukup. Nah, kalau rumah sakit kebanyakan orang juga ganggu Pak ya. Ganggu banyak orang yang sudah ada. Terus gimana Pak kondisi? Terkendali, sholat bisa, HP ada, chargeran ada, pakai internet ada. Wah hidup saya enak banget. Habis sholat buka YouTube, baca YouTube. Wah kok jadi gak lagi pulang? Ya lagi sakit, ada maklum. Berhari-hari ya YouTubean terus ya pas rumah sakit itu. Nah orang yang sedang sakit itu tetap harus sholat, dan saat itu mereka butuh sholat karena optimisme sembuhnya itu dari Allah, dari sholat itu. Banyak sekali orang yang kondisi penyakitnya sama dengan yang lain, tapi dia bisa sembuh lebih cepat, yang ini tidak, karena ada faktor motivasi diri dan ada faktor doa. Karena itu dia tetap harus sholat. Sholatnya gimana? Ya kalau melihat saya yang diinfus, sholatnya dulu. Tapi kan masih bisa berdiri. Iya bisa berdiri, tapi kalau saya rukukin bisa copot.
Kalau saya sujud infusnya juga copot. Terus gimana? Ya, saya relatif hari pertama di rumah sakit itu nggak turun tempat tidur Pak. Semuanya selesai di tempat tidur itu semuanya selesai di situ. Bisa, enak, alhamdulillah karena kita punya opsi-opsi fikih. Terus gimana sholatnya? Ya sholat menghadap ke kiblat kan bisa. Kan kasurnya ini ya, kalau cuma buat sujud kan cukup, tinggal takbir Allahu Akbar. Nanti pas rukuk bungkuk sedikit gitu. Yang kalau saya sih punya standar melewati dengkul lah. Habis itu tidak sujud, membungkuk lagi lebih dalam, lebih maju sedikit daripada rukuk. Terus sampai selesai salam selesai. Lalu bersyukur, ya Allah terima kasih dalam kondisi sakit saya masih bisa sholat. Ya Allah terima kasih. Ya kalaupun nanti ceritanya beda gitu ya, saya sudah melaksanakan sholat. Tolong dicatat, tolong dimaklumi segala kekurangan karena sholat saya tidak sempurna, tidak berdiri, wudunya juga pakai tayamum, sholatnya sambil duduk, tidak menghadap kiblat sih kalau karena mudah ya. Tapi misalnya nggak menghadap kiblat pun, kalau orangnya yang tergeletak tadi ya menghadap mana juga boleh. Dan tapi ada menghadap ke atas Pak karena terlentang, ya itu nggak apa-apa. Terus tinggal bilang watamim taksir, ya Allah sempurnakanlah kekurangan dalam ibadah saya. Bapak-Ibu sekalian, relevansi tema kita hari ini lagi-lagi mudah-mudahan tidak salah paham. Kalau nanti perlu ada pendalaman ya tinggal nanya ke ustadz masing-masing, ke ustadznya masing-masing. Kalau nanti ternyata pendapat fikih saya kok nggak relevan, nggak usah dipakai. Tinggal carikan opsi lain yang memastikan orang yang sakit tetap bisa sholat. Itu yang paling penting, memastikan semua kita tetap sholat walaupun sakit. Nah caranya itu dipastikan. Opsi yang saya munculkan ya wudhu sendiri, diwudhukan, tayamum dengan debu atau tayamum dengan tembok, bahkan saya tayamum dengan kasur. Enak banget, enak. Kok tayamum gua pakai debu? Nah, diskusi lagi fikih. Fikih biasa saja. Fikih sangat enak sekali membaca fikih karena opsinya banyak, dan dari opsi itu saya bisa tetap tenang, tetap optimis dan seterusnya. Nah, maka orang yang sakit, kondisi dia sangat butuh Tuhan, tetap bisa melaksanakan sholat, tetap bisa berdoa dan optimis. Yang tadi saya sampaikan itu bukan sekedar buat yang sakit, tapi buat orang yang saudaranya, keluarganya sakit. Kalau sekarang hari ini misalnya ada kenalan bapak atau saudara bapak yang dan ibu tentunya ya, yang sakit, ya bisa ditawarkan tadi opsi diwudhukan, opsi tayamum supaya tetap bisa sholat. Lalu apakah diulang sholatnya? Versi yang populer tidak perlu, karena sholatnya sudah sah, mengingat dilaksanakan sesuai kemampuan. Kalau bapak sholat duduk, misalnya kan sini banyak mulai masjid sholat duduk Pak ya. Itu apakah nanti dikotor lagi diulang? Enggak kan ya? Enggak, ya sudah, karena sudah dianggap sah. Kan dia sholatnya duduk Pak, iya kan nggak bisa berdiri. Tapi kan sekarang udah bisa berdiri. Ya kalau bisa berdiri sekarang sholatnya diri, saat itu nggak bisa diri, makanya duduk. Saat nggak bisa duduk tidur. Nah, opsi-opsi kayak gini saya perkenalkan. Itu tadi, setahu saya orang kalau sudah usia 50 ke atas itu, entah dia yang sakit atau temannya yang sakit pasti banyak. Dan kebetulan karena dulu waktu zaman masih kuliah saya sering ke rumah sakit, bahkan tidur di rumah sakit. Ya tidur biasa ya Pak, tidur di kursi tunggu itu. Jadi kita tahu bahwa ya untuk orang yang sakit itu fikirnya memang nggak bisa sama. Ada seorang dosen senior, dia baru ditinggal wafat oleh ibunya. Cuma dia merasa sedih karena selama sakit ibunya belum dikenalkan fikih kayak gini. Jadi ibunya tuh, ya saya bilang
Ya, seharusnya diajarkan. Belum lama saya nengokin orang sakit, saya tanya gimana sholatnya. Ini Pak, malam-malam dulu, soalnya pengen wudhu ke kamar mandi tapi gak bisa bangun. Orang stroke. Ya kalau gitu jangan bangun tuh. Karena kalau bapak ini mau wudhu ke ibu yang bopong, ibu nggak kuat. Kalau nggak kuat jatuh malah dua-duanya tidur. Nggak bisa. Wudhukan dengan ibu. Bisa Pak? Bisa. Gimana caranya? Ya pakai wassalam. Saya nggak punya wassalam, pakai wudhu. Taplak meja, taplak meja. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama kita agama yang mudah, bukan yang sulit. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Allah tidak akan membuat susah kita dalam melaksanakan agama. Nabi pernah mencontohkan walaupun cuma sekali, dan sekali itu adalah hukum buat kita. Nabi pernah sholat tidak menghadap kiblat karena di kendaraan, itu adalah hukum buat kita. Maka kita bisa sholat tanpa menghadap kiblat kalau ada uzur. Lalu kemudian Nabi pernah istinja dengan batu. Sekali, riwayatnya sampai kita cuma satu, tetapi jadi hukum buat kita bahwa istinja utamakan dengan air, tapi kalau tidak ada air dengan apapun yang keset, yang mana Nabi menggunakan batu. Kalau pakai pasir boleh nggak? Jangan. Kalau pakai pasir nggak bersih, yang ada malah nempel. Emang begitu? Saya nggak tahu, cuma kayaknya sih nempel. Siapa yang mau bayangin ya? Lalu digampang pakai tisu kok cari pasir. Tapi kan, ya nggak usah pakai tali. Nabi pernah mencontohkan dalam kondisi tertentu air tidak ada, boleh tayamum, boleh istijmar. Istijmar itu istinja dengan batu. Nah, kemudian kalau nggak bisa wudhu dan diwudhukan, tayamum pakai debu, itu yang contohkan Nabi. Kalau debunya nggak ada, kayak bapak di pesawat, jangan bawa debu ya, jangan bawa debu. Dulu saya diingetin guru saya, nanti kalau kamu pergi ada debu, bawa debu di. Ternyata pas saya ke Saudi kayaknya nggak bisa bawa debu itu Pak, nggak bisa. Terus gimana? Ya tayamum dengan apapun yang sahih dan baik. Sahih dan baik. Kalau bisa ada debunya subur, enggak juga. Karena sahih dan baik artinya segala sesuatu yang di atas permukaan bumi, kullu syai'in sa'ada 'alal ardi wal sama. Yang dicontohkan Nabi adalah debu di atas bumi, tetapi kemudian banyak lagi yang ada di atas bumi, termasuk batu, kendaraan, dashboard mobil, kursi kereta, kursi pesawat, itu semua sa'ada 'alal ardi wal sama. Bagi orang-orang, saya bilang sama mahasiswa, kalau Anda mobilitasnya kecil, Anda nggak butuh fikih kayak gini. Mobilitas cuma dari Ciputat, Lebak Bulus, Ciputat, Depok, kan nggak usah mau masalah batu, istinja dengan batu, air banyak ya. Tapi kalau Anda nanti ada kesempatan keluar negeri, fikih ini Anda punya. Fikih ini di mana beberapa tempat itu toiletnya nggak ada airnya, Pak. Nggak ada airnya. Teman saya itu bawa air, karena nggak ada airnya bawa air botol. Itu dimarahin sama apa janitor atau tukang bersih itu. Karena dia dulu kok jadi becek. Kok jadi becek gitu. Kalau kita bilang ini kan istinja wajib gitu. Ternyata ada opsi tisu. Tapi kan nggak nyaman ya karena belum terbiasa. Sama dengan wudhu dengan waslam. Kalau memang bapak nanti jadi opsi buat yang sakit ya, bukan buat kita yang sehat, itu juga karena belum terbiasa nggak enak Pak. Ini masalahnya enak tidak enak karena terbiasa atau tidak, bukan saya tidak. Baik, itu pembahasan kita terkait bagaimana kondisi geografis Nabi yang kemudian memunculkan opsi-opsi dalam bersuci. Kondisi geografis Nabi. Lagi-lagi dalam hadis nyatakan karena Nabi yatawaddu bil mud wa yabtasil bis. Nabi itu kalau berwudu 1 mud air, dan kalau berwudu
dulu satu sok. Satu sok itu apa sih? Satu sok itu ukuran zakat fitrah itu berapa? 3 kilo ya, 3 liter ya, 3 liter setengah ya. Kalau saya praktek dengan betul, cukup satu gelas air mineral itu cukup. Muka, tangan, kaki cukup, pasti cukup, karena modelnya disiramkan air, diratakan dengan tangan, siram dikit, ratakan dengan tangan. Nah, lagi-lagi, apakah boleh wudhu dibantu orang lain? Nabi pernah mencontohkan dibantu saat berwudhu, cuma konteksnya bukan seperti kita. Konteksnya Nabi berwudhu, lalu ada sahabat yang nuangin air. Semuanya ada. Makanya ketika saya diskusi tema ini di depan santri dan kiai sepuh, saya ada gampang karena dalilnya ada. Ini ada dalilnya kiai, ini ada dalilnya kiai. Oh ada ya, ada. Masa nggak ada sih? Masa nggak ada? Karena ada yang resisten. Masa sih Pak? Iya. Silakan buka tafsir ini, ayat ini, buka kitab ini, ada. Walaupun tidak populer karena belum biasa kita lakukan. Baik. Bapak Ibu masih ada waktu 2 menit sebelum itu. Oh, silakan kalau saya mau disampaikan. Kalau sakitnya itu sakit, jadi kalau orang kalau orang sudah mulai pikun gitu, dan tapi dia kan masih bisa, cuma kadang nyambung, kadang enggak. Itu gimana kita ya berbuat baik misalnya kepada orang tua supaya dia tetap sholat, mungkin kalau itu bisa. Tapi kalau sudah bingung kan, apakah harus dibantu, didampingi pas buku ya dulu dengan saya karena harus Baik, terima kasih. Dan ini besok kalau masih ada pertemuan modelnya pengajian sirah lagi kayaknya Pak Isi. Baik, ini kalau ada kasus ada kondisi di mana orang yang pikun, Bapak Ibu sekalian, syarat dari taklif atau orang itu punya kewajiban dalam melaksanakan ajaran agama itu adalah akil dan balik. Akil berakal, balik sudah dewasa. Karena balik itu dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akil dia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul. Nah, orang yang kategori pikun, nanti akilnya tidak sempurna. Ada yang pikunnya itu sudah lupa banyak hal. Ada yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak. Saya kira sebagian dari kita itu kalau sudah lewat usia 40 itu sudah mulai berkurang kemampuan memori, short term memorinya sudah mulai hilang, tapi belum pikun. Nah, baik pertanyaannya, kalau ada yang pikun gimana? Tergantung pikunnya Pak. Kalau pikunnya kategorinya dia sudah tidak bisa melakukan banyak hal, ya nggak bisa melakukan apa. Kalau Bapak mau ngajarin, mau mengingatkan sholat, lebih enak itu diajak sholat jamaah saja. Tapi orang pikun kalau dia nggak sholat nggak bisa, karena akilnya sudah hilang. Nah, pikun sendiri karena ada banyak level-levelnya, ada yang pikun parah, ada yang pikun baru pikun. Ya, nanti tergantung pikunnya. Karena ada orang yang permanen pikun dan kasihan Pak. Saya pernah jemput ibu-ibu sepuh yang pikun. Itu dia sendiri pikun itu pertama sering lupa nama anak-anaknya sudah dewasa. Dia masih menggambar anaknya masih kecil, padahal anaknya depannya udah gede. Terus yang kedua dia lupa kalau baru sarapan. Jadi sehari itu sarapan berkali-kali. Oh, kayaknya belum sarapan ya. Makan lagi, dan anehnya ini keajaiban ya. Itu dia walaupun sudah makan sarapan masih kuat perutnya itu. Itu saya bilang gimana caranya? Dia baru sarapan nih selesai. Aku kayaknya belum sarapan nih. Dia makan lagi masih kuat itu ya. Ya Allah, itu memang hal gaib buat saya. Makan lagi dan sehari itu berapa kali? 4, 3, 5, mungkin bisa sampai lebih dari 11 itu. Dan masa sih Pak? Ya kalau dia mengingat belum sarapannya sampai jam 1, dia makan lagi, sarapan lagi.
Jam 1 siang masih sarapan. Dia pakai sendalnya Crocs Pak. Dan Crocs zaman dulu, zaman mungkin 10 tahun lalu masih tren yang bolong-bolong itu. Dia bilang, saya sedih kaki saya bolong. Mana Bu? Itu udah sendalnya bolong bukan kaki. Nah kalau begitu ya dia udah gak sholat. Udah gak sholat. Nah, terus gimana? Yang seperti itulah dimana pintu surga terbuka buat anak. Kalau bapaknya masih sehat, ibunya sehat, uangnya banyak, anak berbakti mah ada motifnya banyak. Bapaknya duitnya banyak, pensiunannya masih banyak, kebunnya di mana-mana, tanah di mana, properti di mana-mana, anaknya berbakti, ada motif ibadah, ada motif juga warisan. Tapi kalau saat orang tua sudah begitu, itu motifnya pasti motif ibadah, dan saat itulah sudah terbuka. Terus gimana sholat ibadahnya? Semua ibadahnya tergantung kondisi masing-masing yang ikut tadi. Kalau dia masih akil, ya ibadah. Karena ini saya punya pengalaman Pak dengan kiai Pak, kiai, tapi udah pikun. Jadi dia ngimami sholat kita, suaranya enak sekali karena dia mantan imam masjid. Udah sepuh sekali kita minta sholat isya, takbir langsung baca surat. Kan jamaah langsung subhanallah, subhanallah. Tengok ke belakang, kayak saya gitu. Tengok ke belakang dia bingung, langsung baca surat. Ini batal, sholat lagi. Orang masih dia karena kita anggap nggak apa-apa lah kita kasih kesempatan. Sholat lagi, baru 2 rakaat kita salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jamaah subhanallah, subhanallah. Tengok lagi, kenapa? Jamaah dia begini Pak. Karena dia tahu kalau ngomong batal. Dia begini ya. Lah saya di belakang jadi ya udahlah sholat sendiri aja. Saya mau farokah saja. Tapi dia masih kadang-kadang masih utuh gitu, masih ingat. Ini pas lagi tidak ingat. Ya itu tadi baca sholat nggak pakai Fatihah, berrokat salam, nengok lagi, baru 2. Nah itu saya betul udah farokah aja. Nah berarti untuk kasus orang yang sudah pikun, ya maka tergantung kondisi pikunnya. Kalau saya pribadi mengusulkan kalau itu terjadi, ya kita sholat di rumah aja, jamaah dengan orang tua yang pikun. Nah ada satu doa yang saya baca, tiap sholat saya baca, saya bisa pastikan baca. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal haram wal jubn wal bukhl wal awatid dain wa qahrir. Saya tahu dalam kondisi tertentu kita akan melewati fase ini, tapi tolong Tuhan, saya minta saya, keluarga saya pakai apa? Inna na'udzubika kami minal ajzi, dari lemah nggak bisa ngapa-ngapain, lemah fisik, lemah finansial. Pengennya itu sampai mati itu nggak usah ngerasain lemah fisik, lemah finansial. Wal ajzi, wal kasal, malas itu pilihan, tapi kadang-kadang susah dihindari. Wal kasal, wal haram dan pikun. Saya khawatir bahwa nanti merepotkan orang. Saya bilang Tuhan, kalau masih ada usia berapapun dikasih, jangan sampai kena pikun. Pengennya nggak repotin anak apa keluarga. Wal jubn, penakut. Wal awatid dain, kena utang. Kena utang tuh berat. Kalau bisa Tuhan, saya makan yang ada, tapi nggak usah pakai utang. Itu doa sederhana aja Tuhan gitu. Saya nggak minta gede-gede Pak. Ya Allah, saya pengen caleg menang, enggak. Pengen capres saya menang, bukan urusan saya. Gitu. Semua capres baik, tenang saja. Kita ya siapapun yang dipilih, insya Allah baik. Yang menang kita dukung, kita doakan. Tapi saya mendoakan diri saya dengan keluarga saya. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhl. Pelit juga bahaya. Wal awatid dain, dan kalah sama utang, atau punya utang, wa qahrir rijal, dan lemahnya laki-laki, lemahnya pemimpin sehingga bisa dan seterusnya. Itu doa yang ada dari Nabi, dan kemudian saya baca karena saya merasa bahwa dengan bertambahnya waktu fisik itu memang berkurang. Baik Bapak dan Ibu,
Wah, besok beneran jangan pakai ini deh, jangan pakai fikir lagi lah. Iya. Biar nanya terkait mandi junub Ampun. pakai sampo itu bagaimana pelaksanaannya? Ya mandi junub pakai sabun boleh, nggak pakai juga boleh. Yang penting air. Boleh kan? Masuk sampoan Nggak pakai air sampoan. kena air juga. Oh, yang penting kena air. Mau kena air lalu sampoin, mau kena air tanpa sampo, mandi junub yang penting syaratnya niat dan takdim, meratakan air pada kulit dan rambut. Tapi ini Vicky Pak, saya nanti balik lagi ke ini saja. Ini cuma ada relevansinya karena zaman sekarang orang banyak sakit dan saya kira cukup Bapak dan Ibu. Fikih itu sesuatu yang enak didiskusikan, jangan dilihat perbedaan, tetapi dilihat bagaimana alur berpikirnya sehingga opsi-opsi tadi muncul. Kita tutup dengan hamdalah dan kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah masuk waktu salat duha, kita bisa juga